Di sebelah kiri dan kanan saya ada 2 unit rumah yang megah. Di tengah-tengahnya ada sebuah kolam koi yang megah juga. Sangat menarik sekali untuk kita bahas. Bukan hanya soal kapasitasnya yang menarik untuk kita bahas, tetapi juga setup kolam ini dari sisi penampakannya, dari sisi fasadnya, dan bagaimana kedudukan dari kolam ini terhadap keseluruhan rumah tinggal ini. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe dulu, agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi tentang koi. Sebelum kita bicarakan teknis tentang kolam koi ini, justru hal yang sangat menarik adalah fasadnya. Dan untuk berbicara, berpendapat tentang fasad kolam koi ini, bagaimana kalau kolam ini dilihat dari perspektif arsitektur, saya mempunyai seorang teman, namanya Cecep, dia seorang arsitek. Saya akan minta kepada dia untuk memberikan komentar dan pendapat-pendapat tentang kolam ini dari perspektif arsitek. Kenalan dulu dong sama para pemirsanya kolam koi Keko. Namanya siapa? Halo, saya Cecep. Anda seorang arsitek kan? Kebetulan ya saya arsitek, saya punya Dan studio. Punya studio dan profesinya sampai sekarang memang arsitek. Yes. Kan? Apa pendapat Anda dari perspektif arsitektur? Karena konsep rumahnya yang militeran, jadi dengan fasad batu paras, warna-warna off-white. Kolam ini juga didesain dengan sesuatu yang memiliki senyawa dengan bangunan existingnya. Jadi ada kalanya orang bikin feature di rumah additional, terkadang sangat pragmatis. Jadi pragmatis dari sisi fungsi atau apa? Dari sisi arsitektur. Jadi ada kalanya pengen water feature, kita pengen air mancur misalnya, kita pengen sesuatu apa sculpture misalnya. Terus orang ketika di jalan melihat, wah itu cakep tuh kayaknya tuh, belilah, taruh di rumah. Di kopi lah ya. Iya. Seperti copas gitulah ya. Iya. Gitulah. Tapi ternyata akhirnya tidak bersenyawa dengan rumahnya. Betul. Sesuatu yang tidak senyawa itu justru akan melemahkan value dari the whole building itu sendiri gitu loh. Jadi sangat penting untuk membangun apapun feature itu agar bisa bersinergi dengan existingnya, gitu, dengan bangunan existingnya gitu. Ya, dan tentu memberikan tambahan value untuk Betul. Dan kolam ini dari hal tadi, kolam ini berarti cukup baik. Oh iya. Ini kan dengan pengulangan material yang sama, dengan geometri yang sama, dari sudut pandang arsitektur ini memiliki variabel-variabel itu. Terus kalau jembatannya ini sendiri, jembatan kan sebenarnya memisahkan memisahkan dua bagian ya, itu gimana menurut pendapat Anda? Sebenarnya jembatan itu kan fungsi utamanya itu kan connection ya. Kalau kemudian jembatan ini adalah memotong dari kolam, maka ada baiknya kita tidak melihat, kalau kita melihat masa sesuatu elemen arsitektur yang kemudian itu taruhlah misalnya jembatan itu crossing kolam, kita lihat dari sudut pandang kolam itu seolah-olah itu memotong kolam, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita lihat kan sebenarnya walk through kan di bawah kolam ini. Nah itu justru bisa menjadi breaker terhadap kolam. Kadang-kadang kita melihat sebuah kolam yang besar terkesan monoton, sebegitu luas, tapi dengan adanya elemen seperti ini, di samping ini adalah connection antara dua bangunan ini juga bisa menjadi sebuah elemen yang justru memperkuat nilai dari kolam ini sendiri gitu loh. Baik, yang berikutnya di belakang sana ada water slide ya. Ya, waterfall atau water slide terserah Anda melihatnya. Bagaimana kemudian water slide itu sendiri terhadap kolam dan keseluruhan area ini? Iya, apapun air yang bergerak itu meng-create nada gitu ya. Kita kan
telinga kita kan jadi terusik ya, terusik dalam arti positif gitu. Kita mendengar sesuatu itu menarik, apalagi suara-suara yang natural kayak air. Air itu kan membangun sesuatu yang di kepala kita itu menjadi lebih dinamis gitu loh. Kita segar gitu ya. Segar ya. Kita berarti memang sebenarnya dari aspek auditori sendiri pun juga ada maknanya ya. Oh ya, tentu saja. Sekarang dibayangkan ya, kita oke lah. Sekarang kita ada di lokasi di pegunungan gitu ya. Sekarang dibayangkan, kita ada di sebuah kawasan perkotaan yang begitu padat, suara bising kendaraan dengan atmosfer yang begitu pengap gitu ya. Lalu tiba-tiba kita mendengar suara air, sangat berbeda. Sangat berbeda. Itu dari auditori lah. Sekarang kalau dari sisi visual, water slide-nya ini kan sebenarnya bisa aja kan pilihannya itu waterfall yang sempit ada di tengah, tapi ini luas ya, kemudian airnya bukannya langsung drop off, langsung jatuh, tapi airnya meluncur gitu ya. Gitu. Makanya saya sebut water slide lah. Iya. Gitu. Dari sisi visual gimana? Sebenarnya ya ini option ya, setiap orang punya preferensi masing-masing. Ini bagian dari water feature. Kenapa memilih itu water slide atau waterfall, itu saya pikir itu tergantung preferensi personal. Tapi memang kemudian kalau kita bicara secara keruangan, water slide pasti akan membutuhkan space yang lebih lebar atau dalam meter square-nya lebih besar. Nah, kalau memang lahannya mencukupi, saya pikir dengan water slide yang panjang itu memungkinkan. Tapi sesuatu yang seperti ini kita nggak bisa copy paste di tempat lain yang mungkin sizingnya lebih kecil gitu. Memang berbeda, karakternya berbeda. Ini kan lebih smooth. Elemen vegetasi yang ada di kanan kirinya memang saya lihat tidak banyak sih, tapi menurut pandangan Anda gimana penempatan vegetasi di kanan kirinya? Saya nggak begitu impress ya dengan vegetasinya. Maksudnya konsepnya Mediterranean seperti ini dengan pilihan vegetasinya seperti ini mungkin bisa diolah lagi, misalnya dengan membuat sesuatu yang lebih warna-warna yang lebih off. Ini kan terlalu tropical gitu. Lebih off itu maksudnya lebih ke arah apa ya? Lebih soft gitu Pak? Ya, warnanya lebih soft. Ini kan terlalu kontras. Daun-daun yang kecil. Kita lihat yang di sisi sebelah sana yang ada di pot yang tinggi itu menarik sekali. Oh oke. Yang kayak pandan ya. Betul. Oke, lepas dari itu semua, material-material yang digunakan di sini gimana? Oh, what do you think about that? Ya, ini so far sih ini oke. Ya, memang ada yang sedikit mencuri fokus, terutama di jembatan ini ya, karena materialnya terlalu keras ya. Dia menggunakan holo yang dimensinya cukup besar dan railingnya terlalu rapat, itu agak mengganggu di mata. Jadi kita kan sebenarnya tidak bisa begitu bebas melihat si water feature di sana. Terus kemudian kalau batu-batu yang dipakai di pinggir kolam? Oke, ini kan sebenarnya material batu paras ini kan mengulang kolom-kolom yang ada di rumah ini. Saya pikir ini oke, ini sebuah dialog yang menarik antara kolam sama bangunan. Saya tanya, misalnya batu yang di pinggir kolam ini saya ganti dengan granit atau marmer, apa pendapat Anda? Ada think so. Mahal loh, lebih mahal loh, lebih mewah loh. Ya, mau tinggal di rumah, mau tinggal di kolam, gitu aja sih. Buat apa? Maksudnya value dari sesuatu itu tidak bisa diukur dari material, tapi apa yang ada di dalamnya, bagaimana kemudian sesuatu itu memberikan efek yang positif, itu value-nya. Belum tentu juga ketika ini diganti dengan granit itu membuat ini menjadi memiliki nilai yang lebih. Ya. Artinya apa yang kita lihat bagus di tempat orang tidak selalu akan pasti menjadi bagus di tempat kita. Ya, semacam kita memindahkan Colosseum Roma menjadi rumah tinggal kita gitu. Oke. Sih. Kena hujan, kena angin, kena apa? Enggak, ini juga enggak cocok juga dengan iklim tropis kita. Oke, kalau kita lihat di sebelah atas ini sebenarnya dia secara fungsional kan untuk mengurangi intensitas sinar matahari. Tapi saya lihat sih kayaknya nggak dibikin asal aja ya gitu ya. Cukup mengganggu atau menurut Anda gimana? Warna dan bentuknya gitu. Jujur aja ini sih nggak menarik buat saya. Enggak menarik ya? Menarik. Oh iya.
terima kasih. Ini cenderung annoying nih sebenarnya menurut saya. Ya. Kalaupun perlu shade itu apa ya, bisa menggunakan sesuatu yang lain yang lebih banyak material untuk shading apa penetrasi matahari ya. Pilihan warnanya juga saya pikir bisa beragam. Tapi sekarang lihat warna hijau yang terang seperti ini, yang ini sebenarnya dia kan mengganggu mata kalau menurut saya. Mengganggu mata ini. Pilihan warna-warna yang natural itu mungkin lebih menarik ya. Kita kan biasa kalau di carport kita pasang sesuatu yang ringan semacam paranet gitu kan lebih nggak mengganggu di mata gitu, karena dengan warna-warna yang natural, yang warna-warna ke arah hitam gitu. Jadi terutama ini dari colornya ya? Iya, colornya nggak menarik sebenarnya. Kalau misalnya warnanya kurang lebih sama dengan dinding kanan kirinya gitu, mungkin lebih? Ya, we can try. We can try. Selain pandangan dari perspektif arsitektur yang sudah kita bahas tadi, sedikit review dari aspek teknis kolam ini akan kita sampaikan. Kolam ini secara total 150 ton. Sebenarnya kolam ini terdiri dari dua bagian. Ada kolam yang ada di sebelah atas, ada satu kolam lagi di sebelah bawah. Ini disengaja oleh desainernya yang juga pemilik dari kolam ini. Yang di atas itu untuk memelihara koi yang berjenis kelamin jantan. Yang ada di bawah ini semuanya berjenis kelamin betina. Hal yang berbeda lagi secara teknis adalah yang tidak umum. Biasanya kolam kita menggunakan waterfall atau air terjun yang langsung masuk ke dalam kolam. Tetapi karena ketersediaan space yang cukup di area ini, maka kolam ini menggunakan water slide yang lebar ya. Dan ada dua tingkat. Water slide pertama itu masuk ke kolam yang ada di sebelah atas, kolam jantan. Kemudian baru sliding ke bawah lagi masuk ke kolam betina. Dan volumenya yang besar adalah kolam yang betina ini sekitar 100 ton dan 50 ton kolam jantan. Perbedaan yang lain dari sisi penempatan filtrasi. Kita sudah sering melihat sebenarnya model filtrasi seperti ini. Filternya tidak sejajar dengan kolam, tapi instalasi filternya ada di sebelah atas. Jadi di belakang water slide sana terletak instalasi filternya. Jadi kolam dari bottom drain masuk kepada ruang pompa, dan dari ruang pompa itu kemudian air dinaikkan ke atas ke instalasi filter. Jadi ada tiga hal yang spesifik tentang kolam ini yang unik dan berbeda secara teknikal dengan kolam-kolam yang lain. Hal keempat, kalau kita lihat koinya, Anda bisa melihat sendiri kualitasnya seperti apa secara rata-rata dan tidak perlu diragukan lagi. Jumlahnya perkiraan saya ini sekitar 30-40 ekor total, dan Anda bisa menduga sendiri harganya per ekor berapa. Dari sisi size-nya semuanya besar-besar, 50 cm ke atas, 60, 65, ada yang 70 cm yang paling besar. Koi yang paling tua sudah puluhan tahun, meskipun tidak sepanjang waktu dipelihara di sini. Jadi sebelumnya ada di kolam yang lain. Oke, lepas dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, what else yang bisa Anda sampaikan atau komentar apa lagi yang bisa Anda sampaikan? Karena bicara di kanalnya Keko, jadi bahwa kemudian kolam, keberadaan kolam itu bisa mengubah imaji dari the whole area, the whole building itu iya. Sebenarnya mungkin awalnya ini hanya sebagai water feature, sesuatu yang ya biar ada suara-suara kita buat menghuni rumah ini, kita mendengar suara-suara seperti itu ya, kayak kita nyetel musik, ketika ada kehidupan di dalamnya. Loh, ini bukan lagi semata-mata bangunan gitu loh, tapi ini adalah sebuah ekosistem, sebuah kehidupan. Terlepas ada orang atau tidaknya, tapi ini sebuah sesuatu yang apa istilahnya? Life ya, hidup. Iya, iya. Sesuatu yang hidup gitu. Iya. Ya, itu saya kira selain elemen airnya juga faunanya yang ada di sini sendiri ya, koinya maksud saya gitu ya.
Ya kalau koi sih saya nggak ahli ya, tapi apapun ini ketika ini ada kehidupan itu bisa meng-create suatu nyawa bagi bangunan, bagi masa yang tadinya dibangun dari semen, dari lihatlah ini kan sebenarnya barang-barang mati, tapi ketika ada ikan ini bisa hidup loh. Masa bangunan itu bisa hidup, itu kita sorot dengan lampu biar dia hidup. Tapi Keko itu menurut saya adalah salah satu point builder yang bisa mengedukasi orang ini loh. Kita bisa meng-create value sebuah rumah itu tidak perlu dengan sesuatu yang artificial. Kita masukkan saja kehidupan di situ, kehidupan di masa bangunan itu dengan koi, kolam dan koinya. Iya, itu sebenarnya yang menarik. Ya, semoga kehadiran Anda juga akan bisa enrich kita semua lah. Ya. Ya, enrich Keko dan juga untuk para kliennya Keko juga lah. Kayak gitu. Baik. Terima kasih banyak pendapatnya. Baik. Ya, saya itu. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.